Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini adalah salah satu diskusi ringan di grup WA Nukoba Ustadzil Ashraf, jadi Pranakib Sadil Ashraf ya. Jadi situ ada Syarif Farid Kailani, ada An-Naqib Syarif Fahad Sayyadi Ar-Rifai, itu ada Syarif Munir juga, ada Syarif Fathi Abdul Qadir Sayyadi yang kemarin ditunjukkan kitab apa itu, kitab nasab tentang Al-Mausu'ah Ahlul Bait, itu ya pengarangnya Syarif Fathi An-Naqib Al-Mu'arrikh Sayyid Fathi Abdul Qadir As-Sayyadi Ar-Rifai, yang kemarin ditunjukkan kitabnya ke siapa itu, mahasiswa yang ke Nakoba Mesir itu. Jadi tesisnya Kiai Maduddin itu sudah mengguncang pernakobahan lah, gampang begitu. Karena memang ada beberapa kitab-kitab Kiai Maduddin yang sudah tersebar, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan itu tersebar ke beberapa nakobah di luar. Ya termasuk ya di kalangan mereka ini. Ya saya bukan siapa-siapa di grup ini, saya cuman sebagai penyimak saja. Tapi menarik juga. Jadi dari beberapa para nakib itu ya pro kontra lah. Ada yang pro, ada yang kontra begitu. Jadi yang pro itu ya artinya tentang penilaian keimat. Yang pro ya dengan alasannya itu karena memang di luaran sana selain di beberapa nakobah juga ada kan yang memang pendapatnya mirip-mirip dengan Ki Maduddin itu, seperti Ashraf Al-Aqili ya, seperti Nakoba At-Talibiyin itu juga kan ya. Juga ada yang kontra dengan pendapat keimat ya, seperti yang Syarif Al-Kailani ini, Syarif Al-Kailani itu ya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh keimat. Dan sepertinya yang Syarif Fahad As-Sayyadi Ar-Rifai, jadi beliau ini nakib di Ittihadul Alami Lisadil Ashraf Suriah. Kalau Syarif Fahad itu dia nakibnya Al-Kailani di Damaskus. Dan cabangnya banyak teman-teman. Jadi Syarif Fahad ini punya banyak cabang. Di Indonesia juga ada. Di Indonesia itu cabang beliau itu Naqabatul Sadil Ashraf Al-Kailani Al-Hasani Indonesia, itu dipimpin oleh Syarif Rifki Al-Jilani Al-Hasani di Indonesia, itu di Jakarta perwakilannya, kantornya itu wakilnya Syarif Farid ya. Ada di Brunei juga ada, di Malaysia juga ada, di Damaskus sendiri, bahkan ada di Turki. Itu banyak cabang beliau ya, banyak cabang beliau. Dan termasuk Syarif Fahad ini, An-Naqib Fahad As-Sayyadi juga punya banyak cabang. Di London juga ada, di Damaskus sendiri juga ada, di Suriah juga ada begitu ya. Nah, ini menarik teman-teman ketika beliau sedang berdiskusi ringan saja. Saya tampilkan dua percakapan aja di sini. Jadi percakapan beliau yaitu Syarif Farid dengan Syarif Fahad nih. Jadi katanya Syarif Farid ketika mengomentarin kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh Kiai Maduddin Usman itu, ini coba saya bacakan teman-teman ya. Nahnu Naqabatus Sadatil Ashraf Al-Kailaniyah Al-Hasaniyah wa abna'u umumatihim Ahlil Bait fil alam An-Naqib Al-Am Syarif Farid Al-Kailani Al-Hasani Al-Husaini As-Siddiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata beliau, kami dari Naqabah As-Sadil Ashraf Al-Kailaniyah Al-Hasani dan wa abna umumatim, dan para anak-anak paman mereka ya, dari keluarga Al-Kailani. Jadi
orang Arab itu menyebut saudara yang lain jalur itu abna umumah. Ya abna umumah, ya ibna ammi begitu. Jadi kita sedang bercakap-cakap nih, lain jalur. Contohnya ada lain dari keluarga Al-Gailani dengan keluarga Ar-Rifai Al-Idrisi begitu, dia membahasakan ya ibna ammi kaifa haluknya. Natamanna lakum dawam as-sihha wal afiyah, seperti itulah bahasa-bahasa mereka. Nah, jadi katanya Syarif Farid, kami dari Naqabah As-Sadr Asraf Al-Kailani Al-Hasani wa bana umumati mahlil bait di fil alam, di mana nakibul amnya, pemimpin umumnya ya, yaitu Syarif Farid Al-Kailani Al-Hasani Al-Husaini As-Siddiqi ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa as'adallahu ayyamakum bikulli khair. Sayyidi, jawaban ala su'alikum naqul inna kafatal adillah al-mutawatirah ala marril usur allati waqafat 'alaiha tuthbitu bima lam yada' majallan lisyakki anna sadatal ba'alawi al-hadarima hum sadatu asyrafin min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Syarif Farid, ini Syarif Farid yang orang yang memang tidak sepakat dengan atau yang kontra dengan pendapatnya Kyai Imad, teman-teman ya. Jadi katanya Syarif Farid, semoga Allah menjadikan hari-hari Anda bahagia, bikulli khair, diisi dengan kebaikan-kebaikan gitu. Ya saya bi khairi sayyidi, tuanku, biasa begitu bahasa mereka. Ini menjawab akan pertanyaan kalian, pertanyaan Anda. Ya saya katakan bahwasannya seluruh data-data, dalil-dalil yang mutawatir dari masa ke masa, alam maril usur, dari masa ke masa, yang mana yang dijadikan pegangan itu data itu, ya itu sudah menetapkan dengan suatu yang tidak ada jalan untuk diragukan. Artinya semua data-data itu sudah menunjukkan atau menetapkan dalil-dalil yang mengenai keluarga Ba'alawi ini sudah banyak artinya sejak dari masa ke masa, itu bahasa beliau. Yang mana itu jadi pegangan, allati waqaftu 'alaiha, yang menjadi pegangan ya. Ini allati waqaftu atau allati waqafat 'alaiha ya. Jadi yang dijadikan pegangan yaitu menerangkan bahwasannya para as-sadah, para al-Ba'alawi ini dari keluarga al-Hadarimah dari Hadramut ya, hum sadatu asyrafin atau sadatun asyrafun min dzurriyyati Rasulillah. Mereka adalah para sadah, para syarif dari dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa idza aghfala ahadul mu'arrikhin aw lam yaqif ala dzikri hadil ansabi fahadha la yumkinu ayyun fi dzalika an-nasaba wa alaina an nuhsina an-niyyata bin nas wa nabata'ada an tashkiki fi ta'ni fi ansabin nas li'annaha minal kabair wa iyadu billah. Ini jawabnya beliau, kata beliau. Ketika ada seseorang dari para sejarawan ya, itu lupa, artinya ketinggal, atau bisa kita katakan yang biasa sering saya sampaikan itu luput dari pendataan kan. Pernah kan sering saya bilang, apa mungkin gitu para ahli nasab itu luput para keluarga Ba'alawi itu luput dari pendataan di masa-masa itu, artinya dia abad ke-5, abad ke-4, ke-6, 4, 5, 6, 7 itu mereka luput dari pendataan kan begitu. Ya, kan sering saya sampaikan begitu di video-video saya. Jadi ketika ada salah satu dari para mu'arrikh, para sejarawan itu lupa gitu, mencatat gitu, atau tidak dicatat dalam salah satu beberapa nasabnya,
Ini bukan menunjukkan fahadza la yumkinu. Ini enggak menunjukkan memungkinkan itu menafikan nasab itu. Jadi ketika ada nasab yang enggak tercatat ya, itu bukan berarti yang enggak mencatat itu menafikan. Gampangnya begitulah ya. Dan bagi kami husnudzon ini. Jadi pegangan Syarif Farid selalu memang husnudzonnya beliau sangat tinggi sekali. Husnudzon, husnin niyah ya. Binas, dan kami menjauhi dari meragukan nasab orang dan menolak nasab orang ya. Karena itu bagian dari dosa besar itu kata beliau. Wala'iyadzubillah, semoga Allah jauhkan dari itu semua. Ini pendapat Syarif Farid teman-teman. Artinya Syarif Farid itu kontra dengan pendapat yang Imad ya. Beliau mengatakan ya dari masa ke masa memang sudah terkenal, data-data mereka itu masyhur sebagai sadah asrof keluarga dari Rasulullah gitu. Sehingga ketika kalau ada yang tidak menyebutkan, lupa, ada yang lupa untuk menulis sebuah nasab seseorang, itu bukan berarti menafikan. Nah, itu kata beliau. Nah, lalu dijawablah sama Syarif Fahad As-Sajadi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Doktor Farid. Illam yuzkar bi kitabin nasabun aw ladaihi musyajjarun nasabuhu batilun qaulan wahid. Lima lam yadhkurhum kullun nasabin gitu. Ini pendapatnya, jadi komentarnya Syarif Fahad As-Sajadi teman-teman. Jadi katanya beliau, wahai Doktor Farid Al-Kailani, kalau ada nasab yang tidak disebut dalam satu kitab, atau dia itu punya musyajar tapi nasabnya batil, kaulan wahid ini menurut orangnya, menurut seseorang, ada yang mengatakan itu nggak benar ya. Lalu kenapa kok seluruh ahli nasab nggak mencatat nasab dia gitu? Ya, ini mungkin keiskalan Syarif Fahad kepada mungkin keiskalan Syarif Fahad kepada nasabnya kabilah Ba'alawi mungkin gitu, mungkin ini saya tangkap seperti itu. Karena ada rentang waktu yang memang terpaut jauh sejak wafatnya Sayyid Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 kan begitu ya. Nah, ini teman-teman ya, diskusi ringan di grupnya para nakib-nakib ini. Jadi tesisnya Kiimat atau penelitian Kiimat itu menggegerkan dunia pernakobahan teman-teman. Ya kita hanya penyimak aja. Demikian kurang lebihnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.